apa achievementnya, pencapaiannya itu ngaco, ya. Tidak ada target yang jelas. Yang salah bukan demokrasi, yang salah lagi-lagi, yang salah ini para stakeholders terkait, pembuat kebijakan. Kebetulan saya tadi itu dari Arya Dita Karawaci menuju sini, Pak. Jadi baru jam 12.30 saya meninggalkan tempat, sedang membahas tentang RUU Pilkada yang dibahas bersama antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah. Lagi-lagi selalu kita mengatakan ini, Pak. Saya selalu mengingatkan ini. Jadi sebetulnya kita harus punya pegangan yang jelas. Ketika kita membangun atau merumuskan undang-undang, tidak boleh keluar dari relnya ini. Kalau keluar dari relnya, yang dibangun itu rumusan lain soalnya. Itu nanti dikatakan, ini untuk siapa kita membuat undang-undang ini? Untuk masyarakat Indonesia atau untuk masyarakat lainnya? Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis itu yang harusnya sekarang ini dijawab. Satu contoh, ya. Dalam reformasi 98, karena melalui amandemen terbentuklah satu ketatanegaraan baru. Ini mestinya Mas Margarito tadi yang menjelaskan seperti apa perubahan ketatanegaraan kita. Saya hanya bisa mencontohkan satu hal, yaitu kebijakan tentang otonomi daerah. Ya, kebijakan otonomi daerah ini berkah atau sebaliknya? Kalau tidak berkah, mengapa kok tidak gembira kita dengan hasilnya? Yang sekarang ini ada jumlah 520 kabupaten kota, ada 34 provinsi, belum lagi yang diusulkan sekitar 87 gitu ya, oleh DPR, yang kita juga nyap-nyap terus, jangan please gitu kan, tapi terus mau dilakukan. Ini artinya bahwa sebetulnya tidak ada yang salah dengan kebijakan otonomi, tapi kita membuat satu kebijakan dan payung kebijakan itu tidak ada semacam sinergi, koordinasi, pengawasan yang cukup. Ibaratnya ini undang-undang otonomi lempar begitu saja terjun bebas. Itulah. Jadi kita sia-sia melakukan itu semua. Karena dana kita gelontorkan melalui BAK, apalagi yang untuk otsus itu ya, khusus pula dananya, luar biasa, triliun. Tapi begitu tidak ada pengawasan, selalu lobby, selalu kompromi. Jadi hal yang tidak bisa dikompromikan karena demi kepentingan nasional, tapi dikompromikan habis, Pak. Jadi contoh hal yang paling kata orang Jawa welo-welo, paling nyata. Setiap menjelang pemilu selalu ada copy paste RUU tentang otonomi tentang pemekaran daerah otonom baru. Siapapun yang menjadi presiden akan di-fait accompli seperti ini. Kalau cara berpikir mereka seperti ini. Ini yang harus kita luruskan bersama. Jadi semua stakeholders terkait harus duduk bersama. Indonesia mau dibawa ke mana? Jadi ketatanegaraan kita yang akan kita bangun, saya sangat setuju. Ada pengkajian tentang konstitusi kita. Ini sudah dikaji, Pak, habis. Kita sudah suarakan salah kan gitu. Ada yang salah di sini. Contoh yang salah adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, di sini di pasal selanjutnya itu mengatakan bahwa di pasal 18 poin 5, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintah pusat hanya 6. Jadi kalau seluas-luasnya sampai Belengger mereka bisa melakukan, Pak. Jadi seperti ini angin surga ya, Pak. Tapi realitasnya pemerintah pusat kewalahan untuk mengendalikan ini bagaimana. Jadi kalau saya mengatakan ini bukan dalam konteks menghujat apapun, kita perbaiki, mumpung ini pemilu, ya. Kita perbaiki bersama rumusan-rumusan yang menyesatkan, agar rumusan ini betul-betul menjadi rujukan, panduan, cantolan, pijakan, landasan yang penting. Ketika daerah memang harus melaksanakan otonomi. Yang kita harapkan dengan otonomi adalah ini saatnya Indonesia membangun dari daerah.
Jadi bukan kok lalu terus daerah-daerah yang dari Sabang sampai Merauke itu selalu menunggu petunjuk pusat. Tidak harus seperti itu. Selama negara kesatuan berarti tidak ada ceritanya daerah itu terpisah dari pusat. Ini berjenjang, saling kait mengkait. Warna-warni partai silahkan, mau merah, hijau, jambu, apapun gitu ya, biru gitu. Tapi yang namanya birokrasi berjenjang seperti itu harus dipertahankan, karena tidak mungkin bupati atau wali kota, gubernur melawan pusat. Selesai Pak NKRI ini, kalau begitu caranya. Nah ini yang harus dibedakan. Kapan menjadi politisi di ranah parlemen, kapan menjadi seorang politisi yang sudah menjadi political appointee ya di birokrasi ini, menjadi pejabat publik, tidak lagi menjadi miliknya partai merah putih atau biru dan sebagainya itu, tapi sudah menjadi miliknya publik. Harusnya membedakan seperti itu. Nah, kader ini yang harus melaksanakan tugasnya dengan sangat bagus, karena memang partai lah ya menjadi rumahnya demokrasi dan menjadi rumahnya calon-calon pemimpin, yang dimana partai itu harus bertanggung jawab ketika mempromosikan calon-calonnya yang baik itu. Jadi jangan biarkan calon-calon buruk menjadi kepala daerah, menjadi pimpinan di RI 1, RI 2 atau menteri dan sebagainya. Malu Pak, partainya yang harus malu kalau mempromosikan orang yang salah. Nah ini yang antara lain kita sangat concern. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mulai menginjak tanah sekarang. Kira-kira bangunan kita, rumah Republik Indonesia, rumah Indonesia itu saat ini yang kita pijak itu seperti apa gambarannya? Elokkah, cantikkah, cakepkah, gantengkah gitu ya? Atau pura-puranya? Kira-kira katakan menuju ke 100 tahun Indonesia, 2045 kita akan 100 tahun, itu akan seperti apa pula? Sampai year 25 lah, 2025. Nah, tahun depan kita akan menghadapi yang namanya ASEAN Community. Kita tertatih-tatih selalu dalam daya saing. Apa yang kita saingkan kalau SDM kita hanya dikacau-kacaukan dengan konflik-konflik yang tidak perlu seperti ini. Jadi menurut saya menata ulang atau mengkaji konstitusi dan memadupadankan kajian dari DPD, gitu ya. Kajian-kajian lain dari institusi yang memang kredibel itu kita sandingkan. Saya setuju ada komisi konstitusi tadi itu untuk merumuskan kembali yang namanya, atau kalaupun perlu ada mungkin 1000 komite untuk masuk di sini dengan berbagai background, tidak perlu didominasi oleh orang partai. Orang partai ada tapi secukupnya, karena ini sudah membicarakan masa depan Indonesia panjang. Bukan 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bukan itu. Nah, kalau berpikir kita seperti itu, pastinya kita selalu akan terjebak main di gray area. Itu yang kita akan terjebak ke satu perencanaan yang sangat berdurasi pendek atau berorientasi pada sumber pendek. Terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau tadi pertanyaannya dari boleh tepuk tangan ya buat ini berarti jawabannya siapa yang mengkaji bisa dikembalikan ke komite konstitusi tadi ya, yang isinya harusnya harapan kita adalah negarawan begitu ya, terlepas dari isi mungkin di Senayan yang juga ikut merubah ini adalah bagian dari itu, tapi minimal harus ada orang-orang yang memang concern di situ. Baik, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini jika ingin bertanya. Oke, satu di sebelah 3 orang dulu. Kesempatan yang pertama boleh dari yang paling belakang, silakan sebutkan nama lalu kemudian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Husni, Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi DKI Jawa Timur. Yang pertama saya mau tanya saja, saya terus terang sebagai generasi muda itu mengalami kegalauan tingkat nasional. Karena saya nggak ngerti hari ini Indonesia itu masih transisi atau sudah termasuk kategori negara yang mapan. Kalau transisi kok lama betul gitu. Pertanyaan saya gini,
Yang pertama buat yang terhormat tiga narasumber, apakah ada indikasi intervensi asing terhadap Indonesia yang dalam masuk kategori tadi mengoyak-ngoyak UUD 45 melalui agen-agennya di Indonesia? Ada nggak indikasi itu? Karena kalau saya lihat dari tadi paparan Majen TNI Pak Monang, itu kita sudah pada posisi yang sangat stadium 4 gitu Pak, kalau orang sakit kita sudah luar biasa. Jadi pertanyaan saya sederhana, ada indikasi nggak intervensi asing terhadap Indonesia terkait dengan itu? Yang kedua, untuk khusus yang saya cintai, yang saya hormati Pak Majen Purnawirawan Pak Monang, terkait dengan kami di PKPI, saya termasuk orang yang paling optimis hari ini PKPI masuk Senayan nanti 9 April. Kalau Allah itu menakdirkan betul kami masuk Senayan, lalu kemudian ada nggak secara konstruktif misalnya dirumuskan bersama-sama DPR misalnya, apakah kami nanti di Senayan itu agenda besarnya itu yang paling utama, poin yang paling utama adalah ketika kami mendapatkan satu fraksi itu yang ini yang sekarang kita bahas ini, apakah itu gitu kan? Nah itu mohon penjelasannya, karena di sini banyak sekali saya punya tanggung jawab moral sebagai pimpinan PKPI Jawa Timur. Yang ketiga, bagaimana dulu 98 itu Bang, saya bersama Forkot, FKSMJ dan kawan-kawan di Jakarta itu pernah menanggung genderang potong satu generasi. Karena waktu itu mohon maaf waktu itu saya nggak percaya sama orang-orang tua. Makanya kemudian saya ketika itu di Ciganjur sama Sarbini dan kawan-kawan, karena saya mengatakan ini harus ada revolusi sistemik. Tapi ternyata kami tidak dihiraukan ketika itu. Akhirnya saya memilih untuk bergabung di PKPI, karena saya anggap PKPI hari ini adalah partai yang sangat prospektif untuk memperjuangkan aspirasi rakyat Indonesia. Terus yang keempat, saya tertarik dengan Bang Abang tadi, Pak Dokter, yang katanya pernah diskusi di Akbar Center. Ada cacat partai lain yang mengatakan kalau bicara-bicara dengan masyarakat, begitu pulang mereka bilang Wani Piro, gitu ya. Nah, saya pengen mau nyampaikan begini, itu mungkin partai lain Pak. Kalau di partai kami itu punya konsep beda Pak. Jadi gini, kalau di partai lain itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman di partai lain ya, saya tetap hormat. Barangkali di partai lain itu caleg-calegnya datang ke tengah-tengah masyarakat untuk bicara. Nah, kalau kami enggak Pak, kami datang ke tengah-tengah masyarakat untuk mendengar. Nah, ketika kami mendengar, mereka berbicara, kita tampung, lalu kita susun secara konstruktif terkait dengan hal-hal yang langsung mengena kepada masyarakat, seperti misalnya meningkatkan keterampilan mereka, membangun, menyusun secara konstruktif tadi apa-apa yang menjadi keterampilan mereka, seperti yang sudah kami lakukan di Jawa Timur itu. Kita bentuk seperti membangun komunitas pemilih. Itu awalnya kami tidak pakai baju PKPI. Iya. Nah seperti itu. Jadi beda Bang. Kami tidak pernah menemukan Wani Piro karena kami sudah punya ikatan emosional dengan calon pemilih kami. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 pertanyaan tadi di bawah semua oleh Pak Masudni, tapi saya mau ke bagian sebelah kanan tadi yang sudah angkat tangan duluan, ada di belakang, maaf, iya. Iya. Ya, terima kasih para panelis. Saya Haji Kamal dari Banten 3, caleg RI nomor 2. Ya. Kalau bisa singkat ya Pak. Ya, PKPI Pak. Ya, ya, saya justru termasuk orang yang agak optimis Pak dengan sistem pra 98. Ya. Karena dengan sistem yang sekarang ini justru peluang-peluang kita yang tadinya tidak ada apa-apa, ya kan, bisa menjadi apa-apa. Cuma itu dikritisi perubahan-perubahan yang terjadi khususnya di dalam 4 kali amandemen. Menurut saya yang pada tahun 98 itu juga ikut demo, ada suatu yang kebablasan menurut saya.
Karena para unsur-unsur politis yang ada di dalam parlemen pada waktu itu tidak menjiwai, tidak berada dalam suasana batin perubahan saat itu. Yang ada hanyalah emosional sesaat yang mungkin yang paling bertanggung jawab sini adalah ketua PR pada saat itu. Iya. Ya, kenapa sistem ini dipilih terlalu kebablasan? Contohnya kita pada waktu itu mengkritisi bahwa sistem presidensial ini terlalu berat ke presidensial. Akhirnya kita lebih banyak memberikan kekuasaan itu kepada parlemen, ya, seperti sampai memilih komisi yudisial, komisi segala macam komisi itu adanya di parlemen. Hasilnya seperti sekarang ini, ya kita tidak konsisten apakah mau presidensial atau betul-betul parlementer atau kuasi presidensial atau kuasi parlementer. Nah, konsistensi ini yang sekarang menurut saya kita diulang. Mau kemana kita dibawa? Ya. Yang kedua, jangan terlalu banyak berharap kalau kita mau mengadakan perubahan dengan posisi sekarang ini, karena calegnya berpikir pragmatis. Bagaimana saya bisa duduk? Yang tadi wali biro itu memang bukan hal yang setiap hari kita ketemukan, tapi bagaimana kita mensiasati, kita punya cara tersendiri untuk mensiasati. Baik. Ya, saya kira secara umum itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Akamal. Satu pertanyaan lagi, mungkin di depan. Nanti kalau masih ada waktu Pak, kita akan lanjut lagi ya. Tapi ini sudah banyak sekali, kita biarkan dulu nanti narasumber menjawab. Assalamualaikum. Nama saya Mas Yogi, caleg DPR RI Karawang Bekasi Purwakarta. Saya mau nanya ke Profesor Siti. Jadi rumah Indonesia kacau. Kacaunya itu gimana Bu? Apa kena banjir, kena sinabung, atau kena lumpur lapindo? Longsor. Terus yang kedua Bu, kami sedang dengan prinsip bahwa jenderal tadi seharusnya memang berpolitik itu tanpa uang. Ada saran nggak dari Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syawal. Sudah ada 3 pertanyaan. Langsung saya mau berikan kesempatan untuk ketiga narasumber di sini. Pak Monang tadi mendapat pertanyaan paling banyak ya. Silakan mungkin bisa langsung dijawab. Saya pertanyaan pertama tadi, apakah ada campur tangan asing? Jelas ada. Caranya, karena bentuknya ini aja. Itu kan orang-orang kita itu kan bukan orang pintar, bukan. Orang-orang kita pintar kok di situ. Tapi kalau hasil itu memang ada salahnya ingin merubah sistem itu. Jadi pada tahun 98 setelah reformasi keluarlah TAP MPR nomor 18 tahun 2008 itu merubah Pancasila itu, mencabut, membubarkan lebih 7 dan membubarkan penataran ke depan itu sudah didahului dengan itu. Tapi pada waktu itu begini, setelahnya hancurnya komunisme di Uni Soviet hancur, semua dunia itu terbius dengan liberalisme, menganggap yang bisa mensejahterakan dunia itu adalah liberalisme, meniru kepada Amerika. Dan pada waktu itu di MPR berkembang pendapat Indonesia jadi federal aja, meniru Amerika. Itu berkembang. Jadi ingin meniru negara lain. Jadi kita jelas ada organisasinya, nggak usah saya sebut. Kalau namanya, saya ada semua, ada bukunya. Jelas ada. Dan orang-orang kita itu terpengaruh dengan itu. Saya juga mengikuti pendidikan di Amerika. Sponsor saya di Amerika. Saya alumni International Military Recruitment Training di negara saya, belajar di negara lain. Tapi saya tahu, saya tidak mungkin mengikuti sistem negara lain. Saya orang di sini kok. Tiap negara mempunyai sistem sendiri.
Jadi kita harus memilih sistem yang terbaik bagi kita. Dan itu sudah melalui pengalaman yang diri. Saya bilang 50 tahun saya ikut republik ini tanpa dipengaruhi siapapun juga. Tanpa dipengaruhi siapapun juga. Dan disumpah untuk mempertahankan Pancasila NKRI itu. Ada itu ya, jelas ada. Sekarang ini PKP tema ini kemudian program. Jadi dulu tuh begini ya. Yang sebenarnya perubahan pertama, yang paling diperbicarakan itu adalah masa jabatan presiden. Semua juga orang setuju bahwa masa jabatan presiden itu sebaiknya hanya boleh 2 kali lah gitu, tidak terus menerus. Itu wajar sekali di negara-negara yang modern kan sejumlah begitu. Dan kita bukan kekurangan kader. Tapi pada waktu itu kesalahannya Golkar juga, termasuk teman-teman kami misalnya meyakinkan bahwa begini, tapi yang melengsarkan ya Golkar juga. Nah ini kan seperti itu kiranya. Tapi itu tidak usah kita tangisi lagi itu, tidak usah, karena itu nanti salah. Tapi yang sekarang kita harus dengan jujur ya, memilih mana yang baik bagi kita. Harus jujur memilih. Yang baik bagi orang lain belum tentu baik untuk kita. Kita harus memilih yang terbaik bagi kami berdasarkan pengalaman adalah begini. Itu kita bisa berdiskusi dengan panjang. Bisa itu. Jadi semua kita minta pendapat. Dan kita banyak profesor-profesor doktor yang tidak kalah dengan bangsa lain. Saya berani mengatakan bangsa Indonesia itu di dunia manapun juga tidak kalah dengan bangsa manapun juga. Tidak. Di tentara ya saya bisa mengatakan setiap kita tugas ke luar negeri Garuda itu kita dapat penghargaan. Kemana pun juga, ke Kongo Timur Tengah, ke Vietnam, ke Eropa, kemana-mana kita dapat penghargaan. Bukan saja untuk perdamaian, mengatasi teror juga kita dihargai orang. Jadi kita harus mempunyai kebanggaan sendiri sebagai bangsa. Mulai saat ini saya mengatakan di DPR saya pernah diskusi dengan DPD dan DPR. Saya bilang mulai sekarang ini tidak boleh lagi orang asing masuk di MPR mempengaruhi bangsa Indonesia. Yang lain itu dosa setelah itu, nggak usah. Selesai sudah itu. Jadi bapak-bapak ini nanti di Senayan jangan sampai diatur orang asing. Kita punya harga diri dan saya berani menjaminnya. Dunia nanti akan datang belajar ke Indonesia. Dunia Indonesia akan menjadi berkat bagi dunia dengan Pancasila. Saya berani. Dan saya punya program itu. Saya punya program itu. Lihat nanti. Kami akan buktikan. Itu ya tentang hasil itu. Kemudian yang tadi tentang simpati sistem itu begini. Dulu waktu Indonesia merdeka itu para pemimpin kita itu kan intelektual, orang tidak pintar, bukan belajar bahasa Belanda, bahasa Inggris, membaca buku, ratusan buku. Hanya ada 2 sistem di dunia pada waktu itu, sistem presidensial dengan sistem parlementer di dunia. Tetapi beliau-beliau dengan visi yang kuat tidak memilih sistem parlementer, tidak memilih sistem presiden, pilih sistem sendiri, sistem Indonesia. Di penjelasan kemudian itu disebut sistem pemerintahan negara itu adalah sistem MPR. Setelah melalui itu uji coba. Jadi kita jangan bicara lagi presidensial parlementer. Tidak. Itu keliru itu. Itu keliru. Jadi kita harus apa ya? Kembali kita baca buku dulu. Baca buku dari Eropa, baca buku dari Amerika, baca buku dari Prancis, baca buku dari mana-mana, baca bukunya Bung Karno. Hari ini Kompas dibaca itu, ada pernyataan Bung Karno. Baca di Kompas hari ini. Kita masyarakat sistem yang musyawarah. Bukan menang-menangan mayoritas minoritas, bukan. Pelajari, saya belajar itu 50 tahun.
tidak dipengaruhi siapapun juga. Jadi bapak-bapak wakil rakyat ini sadar mulai sekarang ini, berjuang untuk bangsa ini. Yakinlah negara ini akan menjadi berkat bagi dunia dengan sumber dayanya, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lain-lainnya. Kita mempunyai semuanya. Kita tidak perlu silau dengan negara lain. Tidak. Harus punya tekad seperti itu. Wakil rakyat. Jangan pakai istilah-istilah parlemen-parlemen itu. Tidak. Kalian yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil rakyat. Iya. Yang terhormat. Demikian dari saya kira dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Molang. Tapi yang jelas tadi ada satu pertanyaan juga sebenarnya. Kalau misalkan nanti 2014 kemudian kawan-kawan dari PKPI ada di Senayan, berarti kaji ulang ini termasuk salah satu agenda utama dari PKP. Ya, saya kira gini ya. Saya kira tidak ada yang lebih penting dari agenda bagi masa depan bangsa ini daripada kaji ulang. Tidak. Ya, itu ternyata dari Molang. Sekarang dipersiapkan. Yang melakukan itu harus MPR, tidak ada yang lain. Harus. Wakil di MPR itu termasuk bapak-bapak ini. Kita boleh diskusi kapanpun saya datang di sini. Materi apapun juga kita bahas. Malam pun saya datang. Iya. Saya digaji rakyat untuk itu. Baik, terima kasih Pak Molang. Saya lanjut langsung ke Bang Margarito. Silakan Bang, mungkin bisa dijawab secara keseluruhan langsung. Iya, begini. Kalau Pancasila itu kata Bung Karno, kalau diperas jadi Ekasila akan jadi apa? Kalau diperas sampai terakhir yang ditemukan adalah gotong itu fondasi terbesar. Kalau Anda cek perdebatan di 10 Juli sampai dengan 15 Juli itu ditemukan tidak disebut DPR tapi badan pembentuk undang-undang. Kalau dicek ini, setuju dengan apa yang disebut dengan sistem sendiri itu adalah kata yang keluar dari Sukomo pada penolakan pada tanggal 13 Juli sebesar itu. Berbesok. Ada satu gitu ya, memang kita mesti jernih. Saya setuju dilakukan kaji ulang dan saya senang yang harus kaji ulang itu adalah DPR. Apakah kaji ulang itu dalam rangka mengubah? Tentu saja kita mesti mengenal kelemahan. Saya dalam posisi kaji ulang yes, karena tadi beberapa sudah saya katakan gitu ya, ada kelemahan. Sistem ini tidak merespon situasi darurat sebagai orang tata negara. Jadi saya bilang, kalau tanggal 20 Oktober nanti, katakanlah ada apa-apa, presiden kita yang baru belum ada. MPR tidak diberi kewenangan untuk memilih presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden. Apa yang akan dilakukan? Mau apa ya? Itu soal besar. Nah, sekarang ini beberapa waktu lalu saya berkali-kali ditanyakan oleh termasuk oleh teman-teman dari Kompas dan lain DPR macam itu, kita ini tidak lagi punya GBHR. Pertanyaannya adalah apakah kita memang memerlukan GBHR sebagai orang tata negara? Ya, Undang-Undang Dasar adalah mimpi yang mau kita capai. Boleh dikatakan kemaluan. Tapi apakah cukup